Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazar Hidayat dari kelompok 10. Kelompok kami ingin menjelaskan mengenai exobrik. Exobrik ini kayak suatu karya. Exobrik ini adalah botol plastik yang dikemas dengan plastik bekas hingga kepadatannya tertentu. Exobrik ini dapat digunakan untuk memproduksi berbagai barang, termasuk furnitur modular, perabotan indoor atau dinding taman, dinding taman, ruang hijau, dan dinding struktur bangunan seperti sekolah dan rumah. Exobrik ini mampu memberikan kehidupan baru bagi limbah plastik. Exobrik ini adalah cara lain untuk utilisasi sampah-sampah tersebut selain mengirimkan ke TPA atau tempat pembuangan akhir. Dengan exobrik ini, kita memiliki kesempatan untuk mengubah pengorbanan komunikasi dan ekosistem dan mencerna plastik. Dengan exobrik ini, sampah-sampah plastik ini akan tersimpan atau terjaga di dalam botol sehingga tidak perlu dibakar ataupun menggunduk tertimbun seperti seperti kayak menggunduk dan berbau atau seperti lain-lain. Exobrik ini menjaga bahan-bahan plastik tersebut yang dapat melepas CO2 ke atmosfer, yang pada akhirnya akan menyumbangkan ke permasalahan global. Perkenalkan, nama saya Cindy Aulia Salsabila dari kelompok 10. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara pembuatan ekobrik. Bahan utama yang harus tersedia dalam membuat ekobrik adalah sampah plastik. Bahan dan alat yang perlu dipersiapkan untuk membuat ekobrik. Pertama, siapkan botol plastik. Botol plastik apapun dapat digunakan untuk membuat ekobrik, tetapi ukuran botol yang paling tepat untuk digunakan adalah 500 ml. Yang kedua, siapkan juga sampah non-organik dan non-biologi. Jenis sampah plastik yang dimaksud di sini bisa bermacam-macam, mulai dari kemasan deterjen, kemasan minuman, kantong plastik sekali pakai, sampai dengan bungkus makanan. Gunting dan kayu atau tongkat untuk memadatkan. Sebelum ke cara-cara membuatnya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, botol harus dalam keadaan bersih dan kering. Kedua, sampah plastik pun harus dalam keadaan bersih dan kering untuk menghindari bakteri tumbuh di dalam botol ekobrik. Jika semua alat dan bahan sudah terkumpul, kita akan lanjut ke cara-cara membuat ekobrik. Yang pertama, masukkan sampah plastik ke dalam botol. Kedua, gunakan tongkat atau kayu untuk menekan limbah ke dalam botol. Putar dan tekan-tekan tongkat. Pastikan bahwa isinya padat dan merata di seluruh botol. Hal ini membantu memastikan bahwa botol tidak memiliki rongga dan memiliki sifat padat yang mirip dengan balok beton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Diapustia dari jurusan Teknik Sipil. Saya akan memberikan contoh tokoh nasional dan internasional yang menjadi founder dari bisnis green entrepreneur. Yang pertama itu dari tokoh nasional itu ada Opi Sabrina dan Novita Tan. Mereka adalah pendiri dari Rebrix, sebuah usaha yang memanfaatkan sampah plastik menjadi paving block. Alasan mereka mendirikan Rebrix ini karena resah dengan menumpuknya sampah plastik yang mencemari laut Indonesia serta mengalihkan fungsi limbah yang biasanya berakhir hanya di tempat pembuangan akhir. Terus yang terakhir, untuk pembuatannya, sampah kemasan yang terkumpul kemudian dicacah menjadi semen kecil dan dicampur dengan semen dan pasir, lalu dicetak menjadi paving block atau pavblok. Dan yang kedua ada Main Mahfud merupakan lulusan dari University of California
yang berhasil mendaur ulang makanan yang seharusnya dibuang menjadi layak konsumsi dan bagi kesehatan dan aman bagi kesehatan. Pada 2016, Men Mahfud mendirikan sebuah perusahaan yang bernama Replex karena niat mulianya untuk mengurangi angka kelaparan di dunia. Ini usaha Men Mahfud sudah berdiri di 300 kota dan menghasilkan lebih dari 1,5 juta porsi makanan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.